teman-teman, kembali lagi dengan saya Nurul Febriania Rahat. Nah, di video saya kali ini saya akan membuat tutorial Google Form. Nah, langsung saja kita mulai tutorialnya. Langkah awal yang harus kita lakukan adalah kita membuka Google Chrome terlebih dahulu. Kita cari di mesin pencarian, yaitu login ke email. Nah, setelah itu kita klik yang paling atas ini. Setelah itu kita akan login juga ke Google Drive kita. Kita mencari di mesin pencarian yaitu Google Drive. Ini dia. Kita login terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita akan mengklik tanda tambah yang ini. Kita klik folder. Nah, di sini kita akan membuat judul folder kita, misalnya tugas Apel ICT. Kita klik buat. Nah, setelah itu kita buka folder yang baru kita buat tadi. Kita klik kanan. Setelah itu kita klik Google Formulir. Nah, seperti ini dia tampilannya. Terlebih dahulu kita akan merubah judulnya dulu. Misalnya kita ganti menjadi tugas Nah, setelah itu kita arahkan kursornya ke sini, maka akan secara otomatis judulnya akan mengikuti judul yang kita buat tadi. Nah, seperti ini. Setelah itu kita beralih ke deskripsi formulir. Contohnya ini seperti nama sekolah, nama guru, dan lain-lain. Nama sekolah, nama guru, dan deadline-nya. Nah, ini. Setelah itu kita beralih ke setelan yang ini, kita klik. Nah, ini dia tampilannya. Di sini kita akan mengatur kuis yang akan kita buat. Contohnya ini seperti, jadikan ini sebagai kuis, ini kita hidupkan saja. Nah, setelah itu beralih ke pertanyaan tak terjawab, ini kita matikan. Jawaban yang benar ini kita matikan, dan nilai poin ini kita hidupkan saja. Nah, setelah itu kita ke bagian jawaban. Ke bagian jawaban kita klik tanda panah yang ini. Setelah itu kita matikan di bagian kumpulkan alamat email, izinkan pengeditan respon, ini kita matikan saja, dan batasi jawaban ini kita hidupkan saja. Nah, setelah itu kita beralih ke presentasi. Kita klik tanda panah. Nah, setelah itu di bagian tampilkan status progres ini kita hidupkan, dan acak urutan pertanyaan ini kita matikan saja. Nah, ini dia di bagian edit. Di bagian edit ini gunanya itu untuk setiap kali siswa sudah menyelesaikan tugasnya, maka akan muncul kalimat yang akan kita buat. Contohnya kalimatnya seperti ini. Selamat Anda sudah menyelesaikan tugas ICT. Ini dia contohnya. Kita klik simpan, maka dia akan seperti ini. Nah, setelah itu di bagian lihat ringkasan hasil ini kita matikan saja, dinonaktifkan, simpan otomatis untuk semua responden ini kita hidupkan. Nah, setelah itu kita beralih ke bagian pertanyaan. Kita klik di bagian pertanyaan. Nah, di bagian ini dia ada 3 bagian, yang dimana di bagian pertama itu pengisian biodata, di bagian kedua itu soal-soal, dan di bagian ketiga itu verifikasi. Nah, di bagian pertama itu dimulai dari biodata. Kita tulis nama terlebih dahulu. Di biodata kita tulis nama terlebih dahulu. Nama,
setelah itu kita klik wajib diisi dan kita kunci jawabannya. Nah, pastikan poin yang ada di sini tetap 0 karena di bagian poin ini dia nanti adanya di bagian soal-soal. Kita klik selesai. Nah, setelah itu kita klik tanda tambah, kita menuju ke bagian kedua biodata, yaitu kelas. Kita buat opsinya, kita klik pilihan berganda. Nah, di opsi pertama misalnya kelas 12 IPS 1. Kelas 12 IPS 1 dan kelas opsi kedua misalnya 12 IPS 2. Nah, setelah itu kita klik wajib diisi dan kita kunci jawaban dan pastikan nilai di sini tetap 0. Setelah itu kita klik selesai. Nah, setelah itu kita menuju ke bagian biodata yang ketiga, kita klik tanda tambah. Setelah itu biodata yang ketiga yaitu email. Nah, kita klik wajib diisi dan kita klik kunci jawaban seperti ini. Nah, setelah itu kita pastikan poinnya tetap 0 dan kita klik selesai. Nah, sudah siap di bagian pertama yaitu biodata. Kita masuk di bagian yang kedua. Kita klik ditambahkan bagian. Kita klik di bagian kedua, itu ada soal-soal. Kita buat dulu soal-soal. Nah, setelah itu kita klik tanda tambah untuk membuat soalnya. Yang dimana soal pertama ini contohnya kita buat rumusan Pancasila, rumusan Pancasila yang resmi dan sah terdapat dalam Nah, kita pilih di sini opsinya. Misalnya opsi pertama yaitu kita buat di opsi pertama yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dan di opsi kedua misalnya kita buat Piagam Jakarta. Nah, setelah kita sudah selesai membuat pertanyaan, kita klik wajib diisi dan kita kunci jawaban yang benarnya. Kita klik jawaban benarnya. Setelah itu pastikan poin yang kita buat yaitu 50. Setelah itu kita klik selesai. Setelah itu kita lanjut ke soal yang kedua. Kita buat contoh soalnya, misalnya lambang negara Indonesia. Lambang negara Republik Indonesia adalah. Nah, kita buat opsinya, misalnya bagian A merah putih. Di opsi yang kedua misalnya Garuda Pancasila. Nah, setelah itu kita klik wajib diisi. Nah, setelah itu kita kunci jawabannya. Setelah itu kita masukkan jawaban yang benarnya dan kita berikan poinnya di sini 50. Setelah itu kita klik selesai. Nah, di sini saya cuma membuat 2 soal saja karena kan saya untuk
dikarenakan saya itu untuk sebagai contoh tutorialnya saja. Setelah itu kita buat di bagian yang terakhir, yaitu verifikasi. Kita klik di tambahkan bagian, kita buat yang terakhir yaitu verifikasi. Setelah itu kita klik tambah. Nah, di verifikasi ini kita membuat pertanyaan, misalnya apakah Anda sudah menyelesaikan tugas I changed who I was to put you both first, but now I give up. Go easy on me, baby. I was still a child. Kita buat opsinya yaitu tanda centang. Nah, misalnya opsinya itu kita buat benar. Saya sudah menyelesaikan klik wajib diisi dan kita kunci jawabannya. Setelah itu pastikan di bagian ini tidak ada poinnya dan kita buat saja 0. Setelah itu kita klik selesai. Nah, mungkin sekian penjelasan saya mengenai tutorial penggunaan Google Form. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Here we go.